Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Danu Adia Pratama, mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu menjelaskan salah satu materi dari matkul di informatika, yaitu mata kuliah logika informatika. Ini adalah sebagai tugas akhir dari perkuliahan semester 1. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang ekuivalensi dalam teori kategori dan aplikasinya. Kita langsung masuk ke materinya, yaitu definisi dan sifat dasar. Definisinya, relasi biner pada satu himpunan yang memenuhi 3 sifat utama, yaitu ada refleksif, simetris, dan transitif. Tujuannya membagi himpunan menjadi kelas-kelas ekuivalen yang saling lepas dan menyeluruh. Representasinya, setiap elemen masuk ke dalam kelas yang mempresentasikan kesetaraan menurut kriteria tertentu. Peran dalam struktur matematika. Teori himpunannya memungkinkan pengelompokan objek berdasarkan sifat bersama untuk abstraksi dan generalisasi aljabar abstrak, digunakan untuk membentuk grup faktor ruang Poisson dan klasifikasi objek hingga tingkat isomorfisme. Dasar konstruksi adalah menjadi landasan pembuktian matematis yang kompleks dan membentuk relasi faktor. Lanjut ke aplikasi multidisipliner. Ilmu komputer adalah optimasi pengujian perangkat lunak, equivalence, partitioning, dan verifikasi ekuivalensi implementasi. Linguistik, analisis ekuivalensi makna atau fungsi ungkapan-ungkapan, topologi dan teori kategori. Membangun objek baru dari objek lama untuk memodelkan fenomena geometris. Metodologi penelitian. Metodenya adalah studi literatur. Prosesnya menggunakan penelusuran literatur menggunakan kata kunci seperti equivalence of categories dan faktor equivalence. Selanjutnya, analisis mendalam terhadap artikel jurnal, buku referensi, dan publikasi akademik. Lanjutnya, sintesis data untuk memberikan gambaran komprehensif mengenal formulasi formal dan aplikasi praktis. Temuan utama penelitian. Di temuan utama dalam penelitian ini adalah kesetaraan struktural. Itu adalah ekuivalensi yang memungkinkan dua struktur berbeda dipandang sama secara struktural meskipun objek dan morfismenya tidak identik. Ada juga karakteristik formal. Ekuivalensi ditentukan melalui faktor yang penuh atau full, setia, faithful, dan esensial surjektif. Ada juga jembatan konseptual. Berfungsi sebagai alat analitis untuk menghubungkan teori-teori yang tampak berbeda dalam aljabar logika dan ilmu komputer. Kesenjangan dan tantangan masa depan. Area yang memerlukan kajian lebih mendalam adalah otomatisasi. Metode pembentukan kelas ekuivalen otomatis untuk domain input yang kompleks. Preservasi struktur juga membutuhkan kesenjangan dan tantangan masa depan. Kriteria yang menjamin sifat aljabar tetap terjaga saat pembentukan kebiasaan yang rumit. Itu adalah preservasi struktur. Ada juga model keputusan. Memilih untuk ekuivalensi yang paling sesuai dalam konteks lintas disiplin, misalnya NLP atau terjemahan. Kita masuk ke bagian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah ekuivalensi kategori adalah instrumen analitis yang kuat untuk integrasi antardisiplin dan penyederhanaan masalah tanpa kehilangan invasi struktural. Saran dari materi ini adalah pengembangan algoritma otomasi yang efisien dan scalable, kolaborasi lintas disiplin antar matematikawan, ilmuwan komputer, dan ahli linguistik, dan juga eksplorasi ekuivalensi pada kategori berstruktur tinggi atau high kategori. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat dimengerti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.